Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dumyati SPDI dari SMA Negeri 1 Pronojiwo, mahasiswa PPG BIT 3, kelas PAI 5, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Kamis 12 Januari 2023 akan melaksanakan pembelajaran di kelas 12 IPA 1. Adapun materi yang saya akan ajarkan pada hari ini adalah menggapai berkah dengan mawaris. Model pembelajaran yang akan saya terapkan adalah discovery learning. Untuk itu, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu sekalian? Alhamdulillah hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Julia Tika. Oh, dia sakit. Ya. Sudah yang sakit, kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita sekarang akan mengadakan pembelajaran pendidikan agama Islam sebagaimana mestinya saya kalau ada di kelas ini. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai aktivitas belajar mengajar ini, mari kita buka dengan pembacaan doa. Siap doa ya? Ya. Ikuti doa saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wasiyahu. Sebelum memasuki pelajaran, ada video yang saya ingin perlihatkan kepada kalian. Dalam video ini, kira-kira apa yang memicu sesama saudara untuk saling membunuh karena warisan itu? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Karena masing-masing dari mereka itu menginginkan yang lebih banyak. Ya, betul. Karena terima kasih Francisca, silakan duduk. Betul sekali bahwa kalau orang itu ada rasa tamak di dalam hatinya, ingin mendapatkan yang terbanyak, maka akibatnya itu nanti akan menyebabkan orang saling berebut, bahkan rela saling membunuh. Kalau kenyataannya dalam kasus tersebut ada orang demi berebut warisan sampai saling membunuh, ada nggak solusi yang kalian bisa tawarkan supaya tidak sampai terjadi kasus saling membunuh antara keluarga? Ada yang bisa menawarkan solusinya? Ada, Pak. Ya, Saya. berdiri dulu. Ya. Ini, Pak, supaya mereka tidak berebut, dibagi sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Ya, bagus. Kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat. Untuk anak-anak sekalian, dengan penampilan video tadi dan dengan ilustrasi daripada apa yang terjadi tersebut sekaligus solusinya, kira-kira kalian sudah bisa membayangkan apa yang bakal kita bahas hari ini. Apa kira-kira kita akan membahas tentang apa? Tentang warisan. Untuk itu saya sengaja membagi kalian menjadi 5 kelompok ini untuk untuk bekerja di dalam kelompoknya. Untuk baik pertama sesuai dengan LKPD ini ya. Ini ada lembar kerja peserta didik, sudah saya serahkan di HP-nya. Langsung ditentukan. Kan orang-orang yang berhak mendapatkan 2/3 kan 4 orang. Langsung siapa yang punya bagian anak perempuan, kemudian cucu perempuan siapa, saudara perempuan siapa, kemudian dan seterusnya kan ada 4 orang. Yang ini khusus untuk apa? Untuk orang yang berhak mendapatkan 1/3. Silakan konsentrasi ya. Sehingga nanti kalau ada soal kalian gampang untuk menjawab.
Di sini kan langsung ada definisi ilmu fikih siapa, definisi ilmu siapa, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan warisan siapa, begitu ya. Laki-laki dan perempuan. Nah, ini kan pakai ya. Pembagiannya itu ya apa? Soalnya di sini kan ada 8 slide. Jadi untuk pembagian materi ahli waris yang berhak mendapatkan bagian tiga ada 4. Yang satu yang sen, 2 anak perempuan atau lebih dengan 1 syarat. Dia sendiri. Terus yang 2 setur. Nomor 2 tur. Terus nomor 3-nya Riki. Nomor 4 saya. Suami atau istri, bapak, anak laki-laki, anak perempuan. Kalau punya saudara laki-laki, kalau dapat ada saudara perempuan, ya cucu perempuan dari anak laki-laki siapa? Ya, dengan berapa syarat? Syaratnya apa? Kalau punya saudara laki-laki, sudah masing-masing kelompok bagaimana sudah bisa menyimpulkan apa inti daripada pembahasan tadi yang telah dibagikan? Sudah bisa ya? Silakan untuk sementara masing-masing kelompok maju ke depan untuk presentasi. Presentasi ya? Ya. Silakan presentasi mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang seorang yang berhak mendapatkan atau mendapatkan warisan atau ahli waris yang akan dimulai oleh Ayu. Dari kalangan laki-laki ada 15 orang. Yang pertama 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki, 3 bapak, 4 kakek dari bapak sampai ke atas, 5 saudara sekandung. Yang nomor 6 saudara seayah, 7 saudara seibu, 8 anak laki-laki dari saudara sekandung, 9 anak laki-laki dari saudara seayah, 10 paman sekandung dengan ayah semayit. 11 paman seayah dengan ayah si mayit, 12 anak lelaki dari paman sekandung, 13 anak lelaki dari paman seayah, 14 Selanjutnya silakan yang siap maju. Siap? Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 2 3 ada 4 syarat. Yang pertama akan dimulai dari Cukup keren. Keren. Yuk silakan kelompoknya Nur Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir ingin menjelaskan tentang definisi menggapai berkah dengan warisan. Sebab warisan ada 3. 1. Nasab atau garis keturunan. 2. Pernikahan. 3. Wala atau memerdekakan budak. Penghalang warisan juga ada 3. 1. Pembunuhan. 2. Status budak. 3. Beda agama. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tentang warisan kita sudah mendengarkan dari semua yang telah presentasi. Mari kita simpulkan dulu yang namanya faraid itu adalah istilah ilmu yang membahas tentang warisan dan cara berhitung yang bisa mengantarkan mengetahui haknya orang yang berhak dari Warisan. Jadi ilmu yang mempelajari tentang warisan itu disebut ilmu apa? Ilmu faraid. Sebelum
tugas, saya akan menjelaskan hal yang sangat penting sebagai modal untuk melaksanakan tugas. Ini adalah kunci untuk memahami nanti pembagian warisan. Tetapi sebelum itu ada hal yang sangat penting diketahui, yaitu namanya asal masalah kalau dalam istilah fikih, tapi kalau istilah sederhananya adalah angka solusi. Kita wajib mengetahui angka solusi. Angka solusi itu sebenarnya ada rumusnya. Tapi kalau disederhanakan, angka solusi itu angkanya adalah angka 4, angka 6, angka 8, angka 12, angka 24. Rumusnya ada 4. Jadi rumus menentukan angka solusi itu ada 4. Yang pertama namanya, ingat-ingat ya, yang pertama namanya tamasul. Yang satu namanya apa? Tamasul. Tamasul itu kalau ada angka, ada dua angka yang sama. Misalnya 1/2 dengan 1/2, 1/4 dengan 1/4. Itu namanya tamasul. Untuk melahirkan angka solusi bagaimana? Tampilkan langsung. Misalnya begini. Misalnya ya, ada orang yang berhak mendapatkan setengah, ada orang yang berhak mendapatkan setengah. Maka angka solusinya cukup menampilkan 2 ini. Paham ya? Berarti setengahnya 2 berapa? 1. Ini 1. Itu namanya apa namanya tadi? Tamasul. Tamasul itu kalau ada 2 angka sama, maka solusinya langsung diambil. Angka solusinya langsung diambil. Berikutnya ada namanya tadakhul. Tadakhul itu kalau ada 2 angka atau lebih, tapi angka yang lebih kecil itu bisa mengurangi angka yang lebih besar sampai habis. Misalnya 4 dengan 2. 4 dengan 2 itu seandainya untuk mengurangi 4 kan bisa sampai habis. Beda halnya dengan 4 dengan 3, bisa dikurangi sampai habis atau tidak? Tidak. Nah, kalau ada terjadi tadakhul, ada 2 angka, yang satu besar, yang satu kecil, tapi bisa dibuat mengurangi sampai habis, maka nanti angka solusinya adalah langsung tampilkan angka yang besar. Misalnya 1/4 dengan 1/8, maka angka solusinya langsung tampilkan 8. Berarti 1/4-nya 8 berapa? 2. 1/8-nya berapa? 1. Kemudian yang ketiga ada namanya tawafuk. Tawafuk itu kalau ada kecocokan. Tawafuk itu kalau ada kesamaan, ada persamaannya. Misalnya angka 1/6 dengan 1/8 misalnya ya. 1/6 dan 1/8, 8 dan 6 ini namanya tawafuk, ada sisi kecocokan. 1/8 ini kalau dibagi 2 bisa enggak? Bisa. 6 kalau dibagi 2 bisa atau tidak? Bisa. Berarti itu tawafuk, cocok dalam sisi sama-sama bisa dibagi 2. Solusinya bagaimana? Maka solusinya adalah separuh angka ini dibuat mengalihkan yang lain. Maksudnya separuhnya 6 dikalikan kepada 8. Paham ya? Misalnya separuhnya 3 berapa? Separuhnya 6 berapa? 3 kali 8 berarti 24. Atau kebalikannya, separuhnya 8 dikalikan kepada 6 secara utuh. Berarti 4 kali 6 berapa? 24. Saya paham ya? Namanya apa? Tawafuk. Jadi tawafuk itu kalau ada 2 angka, masing-masing punya kesamaan. Bisa kesamaan sama-sama bisa dibagi 2, sama-sama bisa dibagi 3, atau sama-sama bisa dibagi 4. Paham ya? Misalnya. Kemudian terakhir ada namanya tabayun. Yang 4 ini namanya tabayun. Tabayun itu kalau ada angka tidak bisa dimasukkan, tidak bisa dibuat mengurangi sampai habis, tidak ada sisi kesamaannya. Misalnya angka 1/3 dengan 1/4, 4 dan 3 itu tidak ada kesamaannya. Misalnya 4 punya bisa dibagi 2, tapi 3 tidak bisa.
Kalau dikurangi 3 untuk mengurangi 4 kan tidak bisa habis. Masih ada min nanti. Paham ya? Dan kalau terjadi tabayun, angkanya berbeda, tidak ada kesamaannya, maka langsung dikalikan. Seandainya ada orang mendapatkan 1/3, 1/4, maka angka solusinya langsung mengalikan penduduknya ini. Penduduknya dikalikan. Berarti angka solusinya berapa? 1/3-nya 12 berapa? 4. 1/4-nya? Bisa dipaham ya? Bisa dipaham. Sekarang langsung prakteknya dulu. Saya kasih contoh dulu prakteknya ya. Misalnya begini. Ada orang meninggalkan ahli waris suami misalnya. Ada suami, kemudian ada anak perempuan, kemudian ada ayah misalnya. Ada orang meninggal dunia, meninggalkan suami, anak perempuan, dan ayah. Kira-kira suami dapat berapa ini? Dapat 1/4. Dapat 1/4 apa dapat setengah? 1/4. Kenapa dapat 1/4? Karena mandi anak perempuan. Dia dapat 1/4. Anak perempuan dapat berapa ini? Anak perempuan itu urutan berapa? Urutan kedua ya. Urutan kedua berarti syaratnya 2. Syaratnya apa? Anak perempuan dapat setengah kalau memenuhi 2 syarat. Tidak punya saudara perempuan. Ada saudara laki-laki atau saudara perempuan? Tidak ada. Berarti dapat berapa ini? Sekarang ayah. Ayah kira-kira dapat berapa itu? Ayah dapat 1/6 saja atau plus sisa ya? Dapat sisa. Kenapa dapat 1/6 dan plus sisa? Ayah mendapatkan 1/6 kalau ada anak. Jika anaknya laki-laki, maka dapat 1/6 saja. Jika perempuan, Mendapatkan 1/6 plus sisa. maka dapat 1/6 plus sisa. 1/6 plus sisa, lambangnya sisa? Asobat. Ini kira-kira angka solusinya berapa ini? Ini ada angka 6 dengan 2 ini sebenarnya tadahul bisa. Cuma dengan 4 nggak bisa tadahul. 4 dibuat mengurangi 6 kan nggak bisa. Berarti ini bandingnya 6 dengan 4 ini sama dengan apa? Sama dengan tawaful. Berarti separuhnya 6 dibuat dikalikan dengan 4. Jadi berapa? 12. Itu bagi yang mau berpikir. Kalau nggak mau berpikir cukup ini rumusnya. Angka faraid itu hanya ini. Angka solusi itu antara 4, 6, 8, 12, 24. Kalau nggak cocok salah satunya pilih yang satu, yang tertunda. Paham ya? Itu rumusnya ini. Nah, misalnya 12 1/4-nya berapa? 3. Setengahnya? 1/6-nya? 2. Jadi ayah dapat 2. Ini masih sisa apa enggak ini? 9 dari 11. Sisa 1. Sisa 1. Berarti ayah mendapatkan 3 ya. Yang 2 bagian pasti, yang 1 bagian Sisa. Saya paham ya? Sekarang tugasnya istri, anak perempuan lagi, anak perempuan, ibu, ayah. Nah, itu nanti dicatat ya. Kelompok sini ada saudara perempuan kandung. SPK, saudara perempuan kandung. Ya. Saudara perempuan kandung lagi. Ya, sudah? Kemudian ada anak perempuan. Ada istri, ada ayah. Carikan terusnya ya. Yang sini misalnya sini ada suami, kemudian anak perempuan,
Anak perempuan. Kakek. Tiga aja. Kakeknya. Kelas sini, kelas sini. Ya. Ada anak perempuan. Anak perempuan. Anak laki-laki. Anak perempuan, anak laki-laki, istri, kakek, saudara perempuan saya. Ya. Ini terakhir. Mbak, sini ya. Ada suami, saudara perempuan kandung, saudara perempuan saya, ada kakek, ada ibu. Ya, cukup. Silakan kerjakan ya. Cara mengerjakannya lihat syarat-syarat tadi itu. Pak mau tanya Pak, kan tadi di kelompok kami kan saudara perempuan kandungnya 2, itu kan bagiannya 2/3, itu ditaruh di dua-duanya atau salah satu? Kan syaratnya itu kalau punya saudara perempuan maka dia bersama saudaranya mendapatkan 2/3. Kira-kira pahamnya gimana? Maka dia bersama saudaranya mendapatkan 2/3, bukan masing-masing. Berarti dijadikan Yang lain ada yang buka syarat-syaratnya, ada yang mengerjakan. Suami itu coba lihat orang-orang yang berhak mendapatkan setengah. Orang-orang yang berhak mendapatkan setengah. Yang pertama siapa? Suami. Dengan syarat apa? Jadi tidak punya anak. Ini ada anak atau tidak? Ada. Kalau punya anak ada dapat berapa? 1/4. Ya, sorry. Berikutnya, siapa? Perempuan. Ada anak perempuan. Kita solusinya berapa? Terus ini 3, terus bagi perempuan saya Ayah dapat 1/6. Yang ayah mendapatkan 1/6 coba dibaca. Ayah dapat 1/6. Ayah juga punya anak laki-laki maka dia hanya 1/6 saja. Ini anaknya laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan salah. Jika harus ada perempuan maka dia mendapat. Suami dapat berapa? Saudara perempuan kandung berapa? Ini ada saudara perempuan kandung. Saudara perempuan saya. Semua ahli waris laki-laki dapat sisa. Kecuali siapa? Ayah, suami, kakek, saudara saya. Mana yang ada? Jadi anak perempuan dapat setengah dengan syarat dia tidak punya saudara laki-laki. Kalau punya saudara laki-laki maka dia bersama saudaranya dapat sisa. Dia bersama saudaranya dapat saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung mendapatkan 1/2 dengan 5 syarat. 1, tidak punya saudara. Tidak punya anak. Dengan rincian pada saudara perempuan sekandung. Rinciannya itu jika laki-laki dia tidak dapat apa-apa. Ini solusinya berapa? Solusinya berapa? Nah, suami dapat 3, saudara perempuan kandung dapat 3. Ini ada kakak, saudara perempuan kandung ada kakak. Ini anaknya anak laki-laki apa anak perempuan? Itu sisa. Gimana? Semuanya sudah selesai? Ya.
Siapa sih? Perhatikan ya, kuncinya itu adalah mengetahui siapa saja yang mendapatkan setengah, apa syarat-syaratnya. Siapa saja yang mendapatkan seperempat, apa syarat-syaratnya. Siapa saja yang mendapatkan 1/8, apa syarat-syaratnya. Siapa saja yang mendapatkan 2/3, apa syarat-syaratnya. Dan seterusnya, paham ya? Ya. Dan ada rumus dasarnya. Rumus dasarnya itu semua ahli waris laki-laki dapat bisa, kecuali ayah, kakek dalam sebagian keadaannya, kemudian saudara seibu dan suami. Silakan masing-masing kelompok mewakili kelompoknya untuk presentasi hasil kerjaannya sambil dijelaskan. Ini perhatikan yang lain yang bisa menimba ilmu sambil diperhatikan ya. Istri, ada orang meninggal dunia, meninggalkan istri ya. Terus berikutnya. Mas, berikutnya. Lumayan besar, lumayan banyak tugasnya. Istri mendapatkan 1/8. Istri dapat 1/8 kenapa itu? Karena Mayit punya anak. ya karena bayi punya Anak perempuan terdapat 2/3. kenapa itu? Karena anak perempuan tidak bersamaan dengan saudara laki-lakinya. Ya. Ibu mendapat 1/6. Orang punya anak ya. Ibu dapat berapa? 1/6. Ya. Syaratnya apa? Dengan syarat mayit punya anak yang mendapat Ya. Itu anaknya dapat warisan atau enggak? Berapa? di bawah 3. Ya, ya. Berikutnya. Saya mendapat Jika perempuan maka didapat 1/6 tersisa. Jadi 1/6 sisa ya. Ya. Angka solusinya berapa itu? 24. 24. 1/8-nya berapa? 1/8 3. Nah, hasilnya kita sini. Hasilnya tahu sini. Ini agak tinggi. Kalau ini begini, bagian nanti untuk tugas berikutnya ya, bagiannya ini lurus. Nanti asal masalahnya di atas, angka solusinya di atas. Ya, silakan lanjutkan ke Bapak. Cukup 1/4, 2/3 itu masih Pak. Kan maksudnya iya 8 enggak. Makanya dipaskan. 3 itu diurutkan dengan 8. Yang lain bagaimana ini? Kira-kira benar nggak ini kerjaannya kelompok 1? Jadi ada istri mendapatkan 1/8 karena ada anak perempuan. Benar atau tidak? Istri mendapatkan 1/8 karena ada anak perempuan. Benar atau tidak? Anak perempuan karena 2 orang dan tidak ada anak laki-laki, dia dapat 2/3. Benar? Ada yang saksi kalian? Yang mana? Kalau Ya, silakan tanya. itu kan 2/3. Ya, 2/3. 24 dibagi 3 kan Pak ya? Ya. Nah, terus dikalikan 2 kan? Kan kalau 24 dibagi Ini mestinya 16 ya? ya. Jadi gini,
2/3-nya 24 itu adalah 16. Kalau sepertiganya 8 kali 2 berarti berapa? 16. Berarti koreksinya di sini bagus sekali. Jadi 2/3-nya 24 itu sama dengan apa? Sama dengan 1/3 dikali 2. Ini berapa? Berarti sisanya enggak sebanyak ini. Ini 3 tambah 16 berapa? 19. 4 berapa? 23. Ini malah dapat 1. dapat 1. Sisanya kosong. Enggak dapat sisa. Walaupun sebenarnya dia dapat sisa, tapi enggak dapat sisa. Sisanya 0 soalnya. Jadi paham ya? Silakan, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah sepakat? Sudah. Kalau sudah sepakat, silakan kembali ke tempat. Kasih tepuk hebat dulu terakhir. Tepuk hebat. 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 Anak-anak sekalian, tadi sudah kita bahas bersama tentang materinya. Kalian barusan sudah praktek masing-masing. Bagaimana caranya menentukan bagian ahli waris dari tarikah atau harta peninggalan mayit. Semoga kalian semuanya bisa, dan saya yakin kalian itu bisa asalkan mau belajar, mau memperhatikan, mau membaca. Cukup di sini pelajaran kita untuk hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang hikmah daripada mawaris. Hikmah mempelajari ilmu warisan. Untuk itu kalian nanti akan saya kirimi tugas lewat WA. Silakan dikerjakan di rumahnya. Agar apa? Agar kalian teori-teori tadi itu tidak lupa. Saya paham ya? Sebagai penghujung dari pembelajaran kita hari ini, kita akan membaca doa dengan membaca surah Wal Asri, dimulai dengan A'udzu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cukup anak-anak sekalian, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.